presentasi kehadiran ya melalui live chat maupun di siakan. Baik, kita akan mulai untuk pertemuan hari ini, yaitu mengenai pola-pola daripada Big Data. Jadi, pola Big Data ini adalah menunjukkan ya bagaimana Big Data ini memproses data menggunakan database terdistribusi dan memanfaatkan teknologi dari NoSQL. Nah, yang pertama, analisis komponen arsitektur dan gaya desain daripada Big Data ini terkait dengan bagaimana memproses data tersebut. Yang pertama adalah menggunakan yang namanya load labeling dengan QoS, ya, artinya loading menggunakan labeling dan antrian. Jadi antrian data antara sumber data dan pengguna data di dalam sistem Big Data bisa digunakan untuk meratakan beban kerja. Jadi load labeling ini juga digunakan sebagai uh, penyeimbang, ya, artinya supaya di media penyimpanan tertentu, di node server tertentu itu tidak terlalu. Nah, sehingga saat antrian digunakan, maka beban pengguna dapat dinaikkan atau diturunkan berdasarkan tingkat muatan datanya dari sumber datanya. Nah, antrian ini akan sangat membantu dalam meningkatkan keandalan dan ketersediaan dari sistem, supaya sistemnya tetap bisa memberikan layanan dan data yang ditransmisikan handal, artinya tidak ada masalah atau error. Jika pengguna data tidak tersedia untuk sementara waktu, maka sumber data masih dapat terus memasukkan pesan ke antrian. Artinya meskipun sumber datanya yang mengakses mengakses data dari sumber data itu tidak aktif, ya, Big Data akan memasukkan pesan ke antrian. Jadi akan tetap membuat queue atau akan tetap membuat antriannya. Nah, ini adalah contoh dari level pemuatan data menggunakan antrian. Ada 3 produser di sini. Produser ini yang menghasilkan data, yang akan menyimpan data. Kemudian di sini ada antrian yang disebut dengan messaging queue, artinya ini adalah antrian pesan. Dan di sini adalah consumer, artinya yang menggunakan data. Nah, sehingga customer-customer ini ya nanti akan mengakses data dari messaging ini ya berdasarkan data yang dikirim oleh producer. Ini kebetulan customer-nya yang satu ya. Nah, kemudian yang kedua, pola analisis dari komponen arsitektur dan data desainnya adalah menggunakan load balancing ya dengan banyak pengguna data. Nah, kalau tadi hanya satu, ini nanti kita menggunakan bagaimana kalau penggunanya itu lebih dari satu. Meskipun antrian data untuk meratakan beban tadi dengan banyak pengguna dapat juga membantu dalam penyeimbangan beban dan membuat sistem itu lebih scalable, lebih handal, dan selalu tersedia untuk bisa diakses. Lebih banyak pengguna dapat ditambahkan sesuai dengan permintaan jika beban kerjanya tinggi, sehingga penyeimbangan beban antara konsumen meningkatkan kinerja dari sistem karena banyak pengguna dapat memproses pesan secara paralel. Nah, sehingga penyeimbangan beban ini akan selalu dilakukan supaya pemrosesan paralel bisa dilakukan dan bisa melayani pengguna data tersebut. Pola ini akan berguna jika data bisa diproses secara independen tanpa ketergantungan apapun. Nah, ketika beberapa pengguna aktif, maka antrian data dikonfigurasi untuk mengirimkan setiap data setidaknya dikirim 1 kali. Ketika konsumen mengambil data, data tidak dihapus dari antrian, tetapi disembunyikan dari pengguna lain dengan batas waktu tertentu untuk mencegah pemrosesan berulang atau mencegah pemrosesan ganda. Nah, setelah data diproses, baru pengguna menghapus dari antriannya. Jika pengguna gagal saat pemrosesan data, maka pesan akan tersedia untuk pengguna lain setelah periode batas waktu tertentu. Hal ini untuk memastikan bahwa pesan itu tidak hilang dan diproses oleh salah satu pengguna sebelum datanya nanti dihapus. Nah, ini terjadi load balancing, yaitu penyeimbangan loading data ketika data dikirim dalam messaging queue.
produser-produser ini akan mengantrikan datanya di messaging queue ini, kemudian consumer-consumernya ini yang nanti akan mengakses di sini. Cuman bedanya di sini banyak konsumen atau banyak pengguna, ya, sehingga harus dilakukan yang namanya load balancing supaya bisa seimbang. Nah, yang ketiga adalah pemilihan yang disebut dengan pemimpin node ya, atau sumber daya komputernya. Di mana sistem big data ini memiliki banyak node, node itu komputer ya. Jadi ada komputer yang nanti memimpin gitu ya. Memimpin untuk bagaimana transmisi datanya. Nah, jadi node ini atau bisa disebut insan yang dia akan nanti menyimpan, memproses dan menganalisis data. Maka ada kebutuhan untuk mengkoordinasikan tindakan yang dilakukan oleh node tadi, oleh insan tadi, karena nanti insan ini mungkin akan mengakses sumber daya secara bersama-sama. Nah, sehingga perlu koordinasi. Nah, koordinasi ini nanti dipimpin oleh satu node atau satu server ya, yang akan mengelola beberapa node server yang lain. Sehingga koordinasi akan menjadi penting di sini ketika instance berjalan secara paralel ya. Jadi instance ini apa namanya, dia yang akan mengakses ya. Jadi instance itu beberapa komputer ya, atau pengguna atau konsumer yang akan mengakses secara paralel dan setiap instance akan memiliki komputasi yang kompleks ya. Dalam setiap terdistribusi seperti ini, dalam sistem ini, pemimpin node diberi peran untuk mengelola. Jadi nanti ada node server yang dipakai, dia bertugas mengelola dan mengkoordinasikan semua tindakan yang terkait dengan transmisi data. Saat proses pemilihan pemimpin ini dijalankan, instan akan berkomunikasi di antara mereka sendiri dan memilih instan dengan ID tertinggi sebagai pemimpinnya. Nah, jadi instan ini ada node server yang lain yang nanti akan memberikan layanan kepada consumer. Nah, sehingga nanti instan-instan ini akan memilih yang ID-nya tertinggi. ID dari instan lain yang tertinggi itu sebagai node server atau node yang memimpin untuk di server itu. Nah, kemudian pola yang keempat yaitu sharding atau disebut dengan pemartisian. Sharding akan mempartisi data secara horizontal di beberapa node penyimpanan data. Nah, ini jadi partisinya horizontal, dibagi dua. Di dalam big data, volume data yang terlibat itu sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan data pada satu mesin saja. Nah, meskipun penskalaan vertikal dengan menambah lebih banyak komputasi, penyimpanan, dan sumber daya memori dapat menjadi solusi sementara. Nah, di sini sharding itu melakukan pemartisian yang non-vertikal, yaitu horizontal. Selain itu, satu mesin hanya dapat melayani query pengguna secara serentak dalam jumlah yang terbatas. Jadi satu mesin melayani banyak pengguna, tapi jumlah penggunanya terbatas. Jika aplikasi memiliki banyak pengguna secara bersamaan mengakses data, maka sharding dapat membantu meningkatkan kinerja dari sistem ini. Dan waktu responnya untuk pengguna menjadi lebih cepat karena query dilayani oleh beberapa node sekaligus. Nah, sehingga banyak sistem penyimpanan data menyediakan sharding secara otomatis, di mana data secara otomatis dipartisi dan kemudian didistribusikan di antara node-node untuk penyimpanan. Sharding memungkinkan sistem penyimpanan diskalakan ya dengan menambahkan node baru. Nah, ini jadi nambah komputer baru ini, nambah server baru. Kemudian ada pecahan data yang disebut dengan partisi ini, ya, jadi data dipecah, dibagi secara horizontal, bisa direplikasi di seluruh node penyimpanan untuk membuat sistem menjadi lebih handal. Yang kemarin kita bahas yaitu fault toleran ya, sehingga data yang di situ bisa diakses dengan tanpa ada permasalahan yang ketika ada kerusakan ya atau data apa node yang menyimpan data itu tidak beroperasi atau storage-nya bermasalah, itu masih ada data di node yang lain dan di storage yang lain. Nah, kemudian saat
shared ini direplikasi, kemudian load balancing query bisa dilakukan untuk meningkatkan waktu respon dari node. Jadi supaya responnya itu nggak terlalu lambat, karena datanya direplikasi. Saking besarnya datanya direplikasi, kemudian dibagi untuk setiap node, ya. Jadi ada pemimpin node. Nah, itu akan membagi supaya nanti tidak terjadi lag atau kelambatan dalam transmisi data ya, karena bebannya hanya ditanggung oleh mungkin satu atau beberapa node saja. Nah, sehingga nanti akan diseimbangkan. Nah, kebanyakan dari strategi sharding ini yaitu menggunakan satu atau beberapa field dalam data sebagai kunci shardnya atau sebagai kunci partisi. Nah, jadi kalau kita melihat data dalam tabel gitu ya, dalam struktur tabel, nah nanti ada field-field tertentu yang akan digunakan sebagai kunci untuk sharding. Nah, kunci shard ini nanti digunakan harus unik, yaitu kunci utama atau bisa juga kunci yang komposit ya. Jadi kunci yang bisa digunakan di dua tabel yang berbeda. Pendekatan yang paling umum yaitu menggunakan fungsi hash yang membagi data secara merata di seluruh node penyimpanan. Nah, ini dengan fungsi hash ini semua datanya akan disimpan di semua node server ya, di komputer untuk disimpan secara eh, bersama-sama. Nah, ini gambaran daripada sharding ya, di mana sharding ini secara logik ya menggunakan tadi fungsi hash ya, fungsi apa hashing ya. Kemudian di situ juga ada ring key, kemudian ada custom shard logic. Nah, fungsi hash ini nanti digunakan sebagai apa namanya pembagi data ya ke seluruh, dan juga bisa look up ke sharding logic. Ya, ada kemungkinan nanti disimpan di node 2, kemudian direplikasi di node 3, seperti itu. Nah, atau aplikasi melakukan retrieve data atau query. Jadi datanya dibaca dari sini ya, bisa langsung ke aplikasi dari node 1 ya. Tapi ketika ingin membaca dari node 2, maka dia terhubung dulu dengan ini ya, sharding logic ya, pakai S function tadi yang bisa membagi ke semua node. Ini sampai ke node N. Jadi berapa jumlah komputernya ya, disesuaikan. Nah, sehingga bisa dibaca juga dari node 2 dan node sampai ke node N. Termasuk juga application 2. Nah, application 2 juga akan log up ke setnya di sini. Jadi misalnya recordnya dibagi horizontal dari 1 juta data itu dibagi dua, ya, 500.000 data. Nah, itu data ada di mana? Di 501.000 sampai 1 juta, atau di 1 sampai 500.000. Nah, nanti akan dibagi di sini. Sehingga akan mempercepat ya, tadi ya, mempercepat untuk mengakses data, waktu responnya jadi lebih cepat, kemudian pemrosesan paralelnya bisa dilakukan dengan lebih baik ya, karena ini ada dua aplikasi yang menggunakan. Nah, nanti kalau ada 3 aplikasi ya akan sama ya, seperti ini. Nah, kemudian pola berikutnya adalah Bloom filter. Di dalam sistem data terdistribusi, tabel akan dipartisi pada sekumpulan node. Jadi dipartisi dibagi di beberapa node, mungkin ada persyaratan ya untuk memeriksa apakah recordnya atau kunci baris tertentu ada di partisi tertentu. Nah, pada sistem seperti ini, filter Bloom ini bisa berguna untuk menguji keanggotaan. Jadi Bloom filter adalah struktur dari data probabilistik ya, yang direpresentasikan sebagai larik. Jadi gambaran dari Bloom filter ini seperti array dengan kapasitas megabit yang nilai awalnya diset dengan nilai 0. Nah, dengan menambahkan elemen kehimpunan Bloom filter ini akan menggunakan fungsi hash yang namanya hash k, yang nanti akan memetakan elemen ke salah satu posisi dalam larik bit, dan bit tersebut diset dengan 1. Jadi larik itu atau array ini kumpulan dari data ya yang disusun secara berurutan ya dalam bentuk array. Jadi array itu satu nama ya, tapi isinya banyak gitu ya. Jadi isinya itu banyak data. Satu nama tapi isinya banyak data. Satu variabel isinya banyak data. Nah, di dalam sistem data terdistribusi, tabel dipartisi pada sekumpulan node. Mungkin nanti ada persyaratan untuk memeriksa apakah record atau kunci baris tertentu ada di partisi tertentu tadi. Nah, sehingga di sistem seperti ini, filter Bloom dapat berguna untuk menguji keanggotaan tadi, gitu ya, dengan mengeset apa namanya mbit-nya, yaitu bit awal, ya.
di-set dengan 0. Nah, ini adalah model Bloom filter ya. Nah, ini di dalam model Bloom filter, di sini ada fungsi hash, yaitu k-hash. K-hash ini menunjukkan indeks, ya, hash 1, kemudian hash 2, kemudian hash 3, sampai dengan hash k. Jadi k-hash function ini adalah fungsi untuk membuat apa namanya hashing, ya. Jadi merubah data X ya di dalam bentuk hash. Nah, kemudian tadi jumlah M bits ya, karena ini menggunakan bits yaitu binary digit, berarti kumpulan dari angka 0 dan 1 ya. Bits sendiri itu binary digit dari digit biner. Nah, ini kumpulannya dari 0 dan 1. Nah, sehingga nanti M bits yang ada di sini ini yang nanti akan mewakili data mengalir gitu ya. Nah, ini di H1 itu selalu di-set dengan 1. Kemudian H2 di-set dengan 1, H3 di-set dengan 1, sampai HK, ya sampai fungsi hash ke K. Nah, kemudian berikutnya adalah materialize view. Jadi aplikasi big data yang melibatkan query tertentu yang sering dilakukan perlu menghitung query sebelumnya untuk meningkatkan waktu respon node. Jadi sebenarnya intinya mempercepat respon dari node. Tampilan hasil dari query sebelumnya disebut dengan materialize view. Jadi di query dulu, query yang pertama ini disebut dengan materialize view. Nah, materialize view itu cocok untuk query yang terlalu kompleks. Jadi query-nya banyak ya, untuk field-nya yang dibaca. Untuk dihitung secara real time, ya lebih cocok. Atau yang melibatkan penggabungan volume data yang besar-besar. Ya, mungkin data video, ya, kemudian data dokumen, gitu. Itu lebih cocok menggunakan materialized view. Jadi query-nya ini adalah query yang disebut materialized view. Nah, query semacam ini bisa dihitung sebelumnya dan disimpan di disk atau di cache. Jadi perintah query yang pertama tadi disebut dengan MV tadi, materialized view, itu disimpan di dalam cache. Sehingga materialized view akan bermanfaat untuk sistem penyimpanan data terdistribusi, seperti di database NoSQL ini. Ya, jadi materialized view itu adalah query yang pertama disimpan, ya, sehingga nanti query ini bisa digunakan kembali atau bisa dipakai kembali untuk melakukan akses berikutnya ke data. Nah, di dalam sistem penyimpanan data seperti ini, data yang disimpan mungkin tidak dalam format yang memungkinkan untuk penghitungan query yang kompleks secara cepat, karena data mungkin dalam bentuk normalisasi atau tidak terstruktur. Gitu. Misalnya di aplikasi e-commerce yang memungkinkan para penjual bisa membuat daftar dan menjual produk mereka secara online. Setiap penjual dapat melihat total pesanan atau penjualannya dalam 30 hari terakhir. Nah, sehingga untuk query semacam ini, tadi yaitu meng-query berapa produk yang terjual dalam 30 hari atau dalam 1 bulan. Sehingga tampilan dari query tadi yang disebut materialized view bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Karena apa? Query ini terjadi pada waktu proses memerlukan pengambilan data pesanan dalam jumlah besar, yang tadi sudah disimpan di dalam case terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, pola arsitektur Lambda. Arsitektur Lambda adalah arsitektur pemrosesan data yang bisa diskalakan dan toleran terhadap kesalahan, yang sesuai untuk aplikasi yang menggunakan aliran data yang cepat. Nah, jadi Lambda ini dibuat khusus untuk data yang alirannya ingin diakses secara cepat. Nah, arsitektur Lambda ini memungkinkan query data secara real time. Jadi query itu kalau bisa pada saat dibaca datanya di query langsung bisa ditampilkan ya dalam beberapa detik. Nah, sehingga di sini ada prakomputasi query. Nah, arsitektur Lambda ini ada 3 layer, yaitu ada yang disebut dengan batch layer, kemudian ada yang disebut dengan serving layer atau data yang menyajikan hasil query, kemudian speed layer. Nah, ini layer yang mempercepat. Nah, untuk batch layer ini bertanggung jawab untuk menyimpan dataset master.
Jadi dataset master itu adalah kumpulan data mentah yang tidak bisa diubah dan hanya bisa menambahkan data. Jadi dari pembacaan sensor atau dari pembacaan data yang sudah dijadwalkan ya setiap saat. Nah, sehingga data selalu bertambah. Ini batch layer. Jadi layer yang bertanggung jawab untuk menyimpan dataset master yang kumpulan datanya itu data mentah. Kemudian serving layer, yaitu data yang disajikan, yaitu penyajian datanya. Jadi layer ini menyajikan ya dengan cara akan mengindeks tampilan, ya diurutkan gitu, dari kumpulan data untuk mengaktifkan query data dengan cepat. Ya, jadi diindeks dulu. Jadi istilah arsitektur Lambda ini adalah untuk mengindeks data di big data. Nah, kemudian ada speed layer. Speed layer ini adalah layer yang mengisi celah karena ada latensi tinggi dari pembaruan layer batch. Ya, latensi itu waktu tunggu ya sampai data itu bisa di apa namanya bisa ditampilkan atau bisa diperoleh gitu ya. Nah, dengan memproses data terbaru secara real time. Jadi speed layer ini tugasnya adalah untuk mempercepat ya supaya nanti setiap ada batch baru diperbarui ya sehingga speed layer ini akan mempercepat proses daripada pembacaan data. Nah, ini adalah arsitektur Lambda. Ini ada aliran data ya, data stream, mungkin dari sensor, ya mungkin dari apa media sosial, mungkin dari e-commerce gitu. Nah, kemudian akan masuk di bagian batch layer. Nah, ini ya. Batch layer ini di sini akan diproses oleh batch processing dan dia akan membaca master data tadi, master dataset yang masih uh, raw material ya, jadi data-data mentah ya. Nah, kemudian yang di speed layer ini secara real time akan melakukan pemrosesan ya, supaya nanti pada saat proses query ini jadi lebih cepat. Nah, kemudian dari batch layer dan speed layer akan ke serving layer, yaitu layer yang tadi tugasnya adalah memberikan layanan untuk menampilkan data. Ya, maka di sini disimpan batch view. Batch ini kumpulan daripada data yang mengalir, ya dikelompokkan itu dalam beberapa batch. Kemudian kalau yang di speed layer ini menghasilkan real time view, jadi tampilan secara real time. Ini apa data batch ya. Kemudian di merge ya. Jadi view batch sama real time views akan di merge ya. Di merge itu digabung jadi satu, baru kemudian akan dilakukan query. Nah, sehingga supaya ini bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian yang kedelapan adalah scheduler agen supervisor. Di sistem big data yang terdiri dari kumpulan node komputasi terdistribusi, itu memerlukan beberapa mekanisme untuk memastikan bahwa eksekusi tugas bisa dikoordinasikan dan tugas yang gagal bisa dicoba lagi. Nah, pola dari scheduler agen supervisor ini adalah untuk agar sistem lebih tangguh dan toleran terhadap kesalahan. Jadi scheduler agen supervisor ini yang nanti memberikan layanan supaya toleran terhadap kesalahan. Jadi kalau ada masalah, scheduler ini yang akan menjadwalkan supaya nanti bisa tetap memberikan layanan. Nah, schedulernya ini adalah komponen dari penanggung jawab untuk menetapkan tugas ya ke node pekerja atau worker nodes. Worker nodes ini adalah komputer-komputer server yang menyimpan data yang bekerja pada saat itu aktif ya melayani pengguna dan melacak kemajuan dari setiap tugasnya. Jadi apakah yang sudah dijadwalkan data-data itu ya berhasil ya sampai ke tangan pengguna ya artinya datanya bisa terkirim atau tidak ya. Nah, sehingga nanti di sini harus ada penanganan ya. Ada agent di mana scheduler akan menetapkan tugas ke node pekerja dengan memberitahu agent. Ya, jadi tugas-tugas itu diserahkan kepada agent. Agent ini semacam program gitu ya, aplikasi kecil yang dipakai untuk mengatur penjadwalan dari masing-masing node server. Jadi setiap node server atau node pekerja tadi akan memiliki agent yang biasanya berjalan di node itu sendiri. Nah, agent ini tanggung jawabnya adalah untuk berkomunikasi dengan scheduler tadi. Nah, kalau ada tugas baru atau memberitahu pada node pekerja untuk menyediakan sumber daya atau data ya,
yang diperlukan oleh agent ini, kemudian mengirimkan informasi tentang kemajuan tugas ke scheduler ya, apakah agent ini berhasil mengirimkan datanya atau tidak. Nah, ini kemudian ada supervisor. Supervisor ini bertanggung jawab untuk memantau setiap tugas yang status tugasnya dilacak oleh scheduler. Nah, sehingga supervisor akan memeriksa tugas yang gagal. Jadi kalau ada tugas yang gagal tadi, tugas yang waktunya habis, ya, jadi sudah dijalankan tapi waktunya habis sehingga belum terkirim, dan memberitahu scheduler untuk mencoba tugas ulang yang tadi sudah terjadi kegagalan. Nah, maka di sini ada aplikasi ya, aplikasi, kemudian aplikasi ini melakukan fungsinya ya, berproses sesuai dengan tugasnya gitu ya. Nah, kemudian oleh supervisor ya diberikan ke scheduler. Nah, kemudian dari scheduler dia baca datanya dari state store. State store ini menunjukkan status yang menyimpan data tadi ya, dijadwalkan. Nah, kemudian scheduler ini akan membagi ke node server yang nanti akan memberikan layanan big data. Jadi disebutnya worker node ya. Worker node ini adalah node server yang bekerja saat itu. Nah, di setiap worker node tadi ada agent. Ya, masing-masing ada agent. Nah, agent inilah yang nanti akan berkomunikasi dengan scheduler, scheduler akan berkomunikasi dengan supervisor. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pipes and filter. Di dalam banyak aplikasi big data, tugas dari pemrosesan data yang kompleks bisa dibagi menjadi serangkaian tugas yang berbeda untuk meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan keandalan dari sistem. Pola pembagian dari tugas yang kompleks itu menjadi serangkaian tugas yang disebut dengan pola pipes and filter. Jadi tugas-tugas tadi kalau disebutnya apa batch gitu ya. Nah, di sini nanti tugas-tugas itu kalau dalam bentuk rangkaian ya, serangkaian tugas, maka disebutnya pipa ya, pipes ya, pipa-pipa dalam bentuk pipa dan difilter. Di mana nanti pipanya akan menyambungkan antara filter. Ya, filter ini adalah komponen untuk melakukan pemrosesan yang digunakan oleh pipa tersebut. Ya, misalnya di sini ada beberapa data store ya. Ini data store ini sebagai sumber data ya, data source, misalnya dari streaming data yang mengalir ya, entah itu dari sensor, entah itu dari apa media sosial gitu ya, mengalir ke sini. Nah, kemudian di sini dilakukan pemrosesan tugas-tugas yang kompleks ya. Kemudian datanya akan di syncing ya, atau akan disinkronisasikan ya. Nah, karena ini kompleks sekali datanya, maka nanti harus di-split ya, tugas pemrosesannya itu harus di-split menjadi beberapa tugas gitu ya. Nah, kemudian dari data sync tadi yang di sini adalah NoSQL database ya, yang dipakai untuk disinkronisasikan sama cloud storage ya, atau apa namanya media penyimpanan yang ada di cloud ya, ada di server. Nah, karena kompleks tadi dibagi ya. Ini ada yang modelnya adalah menggunakan yang serial dalam bentuk pipe-nya seperti ini. Jadi ada data source ya, kemudian diproses berikutnya ini proses berikutnya. Jadi pemrosesan ini kita sebut sebagai pipa ya, pipa pemrosesan. Kemudian baru ke data sync. Atau misalnya dalam bentuk paralel ya seperti ini ada data source, kemudian masuk di dalam pemrosesan, lalu dibagi tiga pemrosesannya ya, karena mungkin datanya besar ya, maka pipes ini akan membagi dengan tiga pemrosesan. Dari tiga pemrosesan disatukan lagi ya dalam satu pemrosesan terakhir, kemudian baru akan disinkronisasikan dengan data NoSQL. Nah, kemudian ada web services. Web service ini di mana sistem big data bisa menggunakan sistem penyimpanan data dan database yang berbeda. Nah, ada aplikasi klien yang mengakses sistem big data, jadi ini aplikasi-aplikasi yang terhubung ya ke big data untuk melakukan query dan mengambil data dapat dipisahkan dari sistem big data dengan menggunakan web service. Nah, ini teknik ya, cara membagi ya. Ada big data, kemudian ada nanti web services atau layanan web. Nah, layanan web ini nanti akan menyediakan interface ya atau tampilan
yang menampilkan fungsi-fungsi di dalam sistem ke klien. Jadi, web service ini memberikan layanan untuk mengakses big data. Jadi bukan aplikasi yang mengakses big data, tapi web services yang akan mengakses big data. Nah, ketika layanan web ini digunakan, klien tidak perlu mengetahui bagaimana data itu disimpan oleh sistem. Nah, jadi web service ini memberikan layanan data kepada aplikasi yang digunakan oleh user. Nah, misalnya ini ada klien. Nah, klien ini kemudian menggunakan sistem big data, ya, di dalamnya nanti ada gatekeeper, ya ini yang nanti akan mengumpulkan apa namanya kebutuhan dari klien. Nah, lalu di sini ada trusted host, ya, ini adalah host yang apa namanya di-trust ya. Nah, trusted host ini adalah komputer gitu ya, komputer yang dia itu membaca data, baik itu data relasional maupun data non relasional atau NoSQL ya, untuk mengambil data itu dalam bentuk web service. Ini bentuknya adalah teks ya. Nah, kemudian di sini mungkin ada analitik komponen ya, itu komponen untuk analisa ya, analisa data yang sudah diambil di sini. Nah, kemudian web service ini nanti akan memberikan ke gatekeeper ya, kemudian diberikan ke klien ya. Nah, jadi artinya gatekeeper ini tugasnya adalah membaca data yang ada di web service. Kemudian baru diberikan kepada klien. Nah, ini layanan daripada web service yang ada di big data. Nah, itu pola-pola dari big data yang bisa kita pelajari, bisa kita pahami ya, bahwa bagaimana cara data itu sampai kepada konsumen ya. Dengan berbagai cara tadi itu ya, sampai yang terakhir ini adalah web service dan tujuannya intinya dapat kita simpulkan adalah bagaimana supaya data itu diakses itu cepat. Supaya data itu diakses itu respon dari apa namanya penyedia jasa itu cepat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Mengingat apa? Mengingat datanya itu sangat besar. Ya, karena datanya sangat besar, ada kemungkinan pembacaan data itu akan sangat lama sekali. Nah, sehingga ada semacam apa namanya pemrosesan ya atau pola-pola dalam pemrosesan big data seperti ini yang nanti akan membantu untuk bagaimana supaya data itu sampai kepada yang apa namanya, membutuhkan untuk mengakses atau melakukan query pada data tersebut, gitu. Nah, mungkin, sampai di sini untuk materi hari ini. Jika ada yang hadir online boleh, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di live chat atau yang datang secara offline juga bisa, bertanya langsung melalui Zoom. Pengenalan belum ada, Pak. Saya cek di YouTube sama di itu enggak ada, belum ada. Belum ada ya, Pak? Iya. Oke, baik, Pak. Sepi ya, Pak. Kalau iya, terima kasih, Pak. Untuk di Siliwangi, Pak Nurrohman, apakah ada, Pak? Oh, iya. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Chandra dan Pak Nurrohman untuk, perkuliahan di Kampus Jabar pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Mas Roy yang, kuliah secara live streaming. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Migun. Iya, Pak. Terima kasih juga, sama-sama.